Tetapi jangan lupa, kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati. Sebagai pohon sebesar apapun, ketika akarnya keropos, akarnya kering, akarnya sakit, tumbang gitu. Nah, karena itu menurut saya penting bagi kita untuk sekali lagi mendudukan posisi kita dengan tepat. Oke. Jadi kalau ada satu kapal namanya Demokrasi Indonesia atau Indonesia dengan demokrasi di dalamnya, kelihatan akan karam. Oke. Seperti pernah kita bicarakan sebelumnya, kita bukanlah turis yang sedang ada di pantai, berjemur di bawah matahari, sekaligus untuk mencoklatkan kulit kita yang sudah coklat ini, lalu kemudian menonton kapal itu tenggelam. Posisi kita tidak sebagai turis itu. Posisi kita ada di dalam kapal itu. Jadi saya misalnya berbicara hari ini sebagai bagian dari kapal itu. Indonesia yang akan karam itu, saya adalah penumpangnya. Saya bukan penonton di pantai yang akan menyaksikan Indonesia akan tenggelam. Jadi sebetulnya setiap orang di Indonesia sekarang bukan penonton tapi pelaku. Jadi kalau nanti sebentar lagi Mas Samad atau saya bicara sangat buruk tentang presiden, itu karena kita sama-sama penumpang. Bukan seorang turis di luar sana, lalu kemudian menuding-nuding presiden yang sedang di kapal itu, dan menjelek-jelekan, tidak. Kita sama-sama harus menyelamatkan kapal itu. Karena kalau enggak kita tenggelam. Tenggelam bersama-sama. Dan presiden punya peranan yang sangat besar untuk membuat lubang, atau menambah lubang kebocoran di kapal itu. Nah inilah yang sedang terjadi kira-kira. Sampai-sampai nggak janjian kita pakai baju warna hitam begitu. Jadi memang ketika saya datang ke sini, pertanyaan pertama kan biasanya kan, apa kabar? Saya bilang kabar saya baik. Tapi Indonesia tidak baik-baik saja. Gitu. Dan inilah yang sedang terjadi sebetulnya. Saya mulai dari pemakzulan saja. Lalu kemudian nanti kita bicara soal keputusan MK dan lain-lain sebagai bagian dari ilustrasi dari semua itu. Indonesia itu sistemnya unik. Sistemnya presidensial, tetapi dengan parlemen yang kuat, yang diisi oleh partai-partai yang beragam. Berarti kuasi ya? Kuasi. Orang bisa menyebut kuasi parlementer atau kuasi presidensial. Jadi sistem presidensial yang dicirikan oleh multi partai. Yang ketika kemudian ada pemilu, ternyata tidak ada partai dominan. Seperti dulu kita punya Golkar di masa sebelum berdemokrasi sekarang. Tidak ada fenomena, ada satu partai pengendali yang begitu kuatnya daya kendalinya, sampai kemudian apapun yang menjadi arah kebijakannya akan jadi kebijakan parlemen. Dan mau tidak mau akan kongruen sama dan sebangun dengan kebijakan presiden. Tidak ada cerita itu. Nah karena itu barangkali kita bisa menengok kasus-kasus pemakzulan di Amerika Latin. Apa sebetulnya yang bisa membuat presiden di Amerika Latin dalam sistem presidensial multipartai itu jatuh? Di-impeach kalau istilahnya. Di-impeach. Nah ternyata ada 4 faktor yang paling penting. Faktor yang pertama adalah terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik menyangkut langsung pada presiden. Itu yang pertama. Kalau kemudian kita bisa membuktikan bahwa memang ada skandal, ada kekeliruan serius dan mendasar, ada pelanggaran, penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan dan berkaitan langsung dengan presiden, presiden adalah pelakunya, itu sudah tersedia faktor yang pertama. Yang membuat Presiden Jokowi harus hati-hati sekarang adalah kasus di MK, kasus pencawapresan Gibran, dan seterusnya. Itu bisa kita diskusikan sebagai faktor pertama. Apakah termasuk ketika dia pidato bahwa saya udah tahu nih dapat informasi intelijen? Itu kan menggunakan aparat negara untuk memata-matai. Apakah itu juga salah satu bisa? Bisa saja, karena yang disebut skandal itu kan ada skandal pokok dan ada penyerta-penyerta di sekitarnya. Kalau disebut penyerta udah banyak sekali orang yang bicara itu. Yang pokoknya sekarang sebetulnya adalah ketika presiden menggunakan kekuasaannya sampai kemudian menciptakan situasi yang sekarang, yang ditandai oleh nepotisme yang sangat akut. Ini yang pertama. Faktor yang pertama yang sering kali ditemukan di Amerika Latin adalah itu. Faktor yang kedua, kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Nah, nanti kita bicara khusus nih. Karena selama ini kan survei meninabobokan publik dengan mengatakan kepuasan di atas 70%, kepuasan di atas 80%. Approval rating Jokowi 80%. Sampai ada tokoh satu partai yang mengusulkan agar Gibran Rakebuming ditambahkan nama Jokowi di belakangnya. Supaya orang-orang yang puas pada Jokowi memilih Prabowo Gibran. Saya punya keinginan nanti berbasiskan data yang cukup untuk membedah itu. Silakan. Jadi dugaan saya, kegagalan kebijakan yang nyata
juga bisa tersedia saat ini. Bisa termasuk salah satu alasan untuk... Bisa termasuk salah satu alasan. Yang di Amerika Latin itu menjadi faktor yang kedua yang penting. Yang ketiga adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain-lain dari gerakan sosial di luarnya. Ini tidak tergantung pada presiden. Benar bahwa presiden itu mengendalikan partai begitu rupa dengan cara memberikan mereka kedudukan di dalam pemerintahannya, dan dengan itu kemudian seolah-olah presiden bisa menjadi ketua dewan pembina semua partai serta-merta. Jadi dia memberikan privilege ya? Iya, ditambah lagi dengan saya kira Mas Abraham Samad kan pernah di KPK. Ada peristiwa yang berbeda ketika Pak Jokowi membentuk kabinet yang pertama dan kabinet yang kedua. Kabinet yang pertama, calon menteri sampai harus dinilai dulu sama KPK kan? Iya benar. Dikasih warna kan? Ya. Dan waktu itu Mas Abraham di sana. Iya. Jadi Mas Abraham tahu persis bagaimana waktu itu dicitrakan begitu rupa bahwa kabinet pertama dibentuk dengan menimbang betul soal bersihnya calon-calon menteri. Betul. Apa yang terjadi di kabinet yang kedua? Saya melihat semakin ke sini kecenderungan presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik. Jadi semakin kotor anggota kabinet itu semakin baik karena semakin bisa dikendalikan. Dia semakin senang ya? Sepertinya kalau nanti salah kita dengarkan jawaban dari presiden kan. Ini kan negara demokrasi, kalau kita menilai begini Pak Presiden bisa membantah kan. Jadi seolah-olah dia menyandera ya? Menyandera, jadi ada sistem sandera yang diciptakan. Itu kan berbeda terbalik dengan kecenderungan termin pertama kan. Nah menurut saya, ya ini bisa jadi sesuatu yang sekarang kelihatannya baik-baik saja, tapi keropos di dalam sebetulnya. Jadi faktor yang ketiga tadi adalah resistensi di dalam parlemen. Nah, saya bilang tadi seolah-olah bisa baik-baik saja, tapi belum tentu loh. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat dengan teman P3-nya kan sebagai koalisi. Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi kan, sekalipun di situ ada Nasdem. Di situ ada PKB, dua partai yang sekarang ini dengan tegas mengatakan perubahan. Artinya kan ada di luar itu. Nah, dua kubu ini itu menjadi mayoritas, sekalipun bukan mayoritas yang mutlak di dalam parlemen. Nanti kita bicara itu. Jadi resistensi parlemen itu bisa tersedia. Dan yang terakhir adalah keresahan publik yang meluas. Nah, keresahan publik yang meluas ini barangkali orang mengatakan, oh belum terlihat meluas. Oh jangan lupa bahwa sebetulnya kemarahan itu banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Yang silent majority itu di dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi penyebab perubahan yang dahsyat. Seperti 98 kemarin ya? Iya. Atau dalam kasus negara yang lain, apa yang menyebabkan Donald Trump kalah sama Joe Biden? Bukan Joe Biden yang sebegitu hebat, sebegitu muda, dan seterusnya. Bukan. Tapi ada silent majority yang tiba-tiba mengatakan enough is enough, saya tidak boleh lagi diam. Kalau mereka orang NU kira-kira fikih mewajibkan saya untuk memihak kali ini. Tidak lagi bisa saya netral gitu. Maka kemudian berpihaklah mereka. 4 faktor ini bukan tidak mungkin tersedia sekarang ini. Nah, apalagi kalau nanti kita rinci ini. Jadi, ketika saya mengatakan ini, saya sebetulnya menjalankan fungsi dan kewajiban saya sebagai warga negara yang diatur konstitusi. Saya tidak ingin negara saya rusak. Sama, Pak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah, kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat, yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Dari kita, dari rakyat. Berarti dipinjamkan aja ya? Dipinjamkan. Sesuatu yang dipinjamkan, itu bisa kita ambil lagi. Kalau kita menganggap sudah tidak firm lagi ya? Iya, betul. Dan satu hal yang menurut saya Pak Jokowi harus dengar betul adalah, mohon diingat Pak Jokowi bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Bagaimana hati rakyat, dukungan rakyat itu bisa diambil alih dengan berbagai cara. Tindakan-tindakan populer, entah itu pencitraan atau apapun, itu diskusinya berbeda. Tetapi nyatanya Anda mendapatkan dukungan dan cukup untuk menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati.
Sebagai pohon sebesar apapun, ketika akarnya keropos, akarnya kering, akarnya sakit, tumbang gitu. Dan jangan salahkan orang lain kalau itu terjadi. Karena sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi adalah Anda mengabaikan akar di mana Anda tumbuh besar.